Audio Jungle. Hari ini kembali Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Eksus akan merilis pengungkapan jaringan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal ya. Yang mana kita ketahui semua ini merupakan perhatian khusus juga dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan tentunya akan menjadi perhatian khusus Polri ya. Kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan sindikat pinjaman online. Silakan Pak Direktur. Rekan-rekan sekalian, dari yang sudah dilaksanakan oleh Ditipideksus, perlu saya sampaikan bahwa sejak Rabu 6 September kemarin, kami Ditipideksus sudah menugaskan tim yang khusus untuk membentuk tim khusus menangani pinjol. Ada 2 tim yang sampai dengan saat ini masih bekerja, yang di bawah koordinasi oleh Pak Wadir Tipideksus. Kemudian tim ini bekerja mencari informasi. Ya, jadi selain adanya laporan, tapi kami juga bekerja mencari informasi. Nah, diketahui ada aplikasi, ya ada sebuah aplikasi KKP, saya tidak sebutkan karena ini masih sedang dalam pendalaman, yang diduga merupakan memberikan jasa pinjaman online yang diduga ilegal. Ini dia memberikan sebanyak 1 juta rupiah, namun yang diterima oleh borrower tidak pure 1 juta, melainkan sekitar 600.000. Yang 100.000-nya ini dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya. Atas informasi ini kemudian dilakukan pendalaman, sehingga dari pendalaman itu mulailah ya, tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan di TKP yang pertama ini di Taman Kencana Blok D, nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di perumahan Long Beach di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga di Green Bay Tower, Fluid, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian apartemen Taman Anggrek di Jakarta Barat. Lalu apartemen Laguna Tower di Fluid, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari 5 TKP ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di Penjaringan, Jakarta Barat, dan perumahan Casa Garden ini di daerah Cengkareng. Dari hasil penindakan di 7 TKP ini terdapat, kami berhasil mengamankan beberapa orang yang kita duga sebagai pelaku. Yang pertama adalah RJ, tersangka RJ, ini beralamat di Mangga Besar. Ini berperan sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi tentang kesusilaan, ancaman, dan penistaan kepada korban pinjaman online. Kemudian dari yang bersangkutan kita berhasil menyita atau mendapatkan barang bukti berupa 2 unit modem, 1 unit komputer, 1 unit CPU, kemudian sisa SIM card, dan 2 unit handphone. Dari tersangka RJ ini kita kembangkan lagi dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka JT. Ini di Pluit Timur Residen di Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama seperti tersangka RJ, dia adalah sebagai operator yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan, ancaman, dan penistaan terhadap pinjaman online.
Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti 1 unit laptop, 2 unit handphone, 2 kotak SIM card dan yang bersangkutan juga merekrut tersangka lainnya untuk membantu, namanya tersangka AY. Kemudian dari tersangka AY, dia ditangkap di lokasi yang sama, perannya juga sama, mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan dan lain sebagainya. Kita mendapatkan barang bukti 9 unit modem, 4 unit komputer, 1 kotak SIM card. Lalu pengembangan di TKP berikutnya kita berhasil menangkap tersangka HC, Hotel Charlie, ya, di apartemen Green Bay, Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama, ya. Tapi dia adalah yang menyediakan tempat dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan oleh tersangka lainnya, yaitu ada tersangka AL dan VN. Dia sebagai penyedia alat atau sarana prasarana pada tersangka AL dan VN. Kemudian tersangka AL kita lakukan penangkapan. Ini juga perannya sebagai operator. Kemudian tersangka VN juga kita lakukan penangkapan masih di sekitar lokasi yang sama. Perannya sebagai operator juga. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita barang bukti berupa 8 unit modem, 1 unit CPU, 3 unit keyboard, 6 unit handphone, dan 1 box kartu perdana yang sudah dipakai. Berikutnya, setelah dari Green Bay Tower Penjaringan, tim kemudian bergerak dan akhirnya berhasil menangkap juga di TKP berikutnya tersangka HH di perumahan Casa Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana juga perannya adalah sebagai operator yang mentransmisikan SMS yang berisikan kesusilaan dan seterusnya. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita atau mendapatkan barang bukti berupa 1 unit handphone dan 1 unit laptop. Dari keterangan para tersangka yang sudah diamankan, ya, diketahui bahwa ada seorang yang diduga sebagai WNA yang saat ini masih DPO, masih dalam pencarian, berinisial ZJ, Zulu, Juliet. Ini di alamatnya di daerah Tangerang, saat ini masih dalam pencarian, di mana tersangka ZJ yang warga negara asing ini selain berperan sebagai mentor bagi para operator, juga sebagai pendana yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan tadi. Tetapi dari lokasi tempat dia berada, kita berhasil menemukan barang bukti berupa atau sekitar 48 unit modem, 2 unit CPU, 2 unit laptop, dan 2 unit monitor. Artinya dari semua tersangka, dari semua TKP tempat kita melakukan penindakan, total yang sudah kita amankan barang bukti berjumlah 121 unit modem, kemudian 17 unit CPU, 8 unit monitor, 8 unit laptop, 13 unit handphone, kemudian 1 box SIM card baru, ya, dari provider tertentu sebanyak kurang lebih masing-masing boxnya itu 500 pieces dan 2 unit flash disk. Ini adalah barang-barang yang tadi yang sudah kita dapatkan dari TKP 1, 2, dan 3. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa
Ada berbagai macam istilah di dalam pinjol. Yang pertama adalah modem pool. Nah ini yang banyak antena-antenanya ini adalah modem pool atau SIM box, bukan SIMBO ya, SIM box, SIM card box. Ini adalah sebuah perangkat yang mampu memanipulasi nomor ponsel dari pengguna kepada penerima. Kemudian kalau SIM card saya rasa rekan-rekan sudah tahu, kemudian payment juga sudah tahu, virtual account juga sudah tahu. Mengapa yang diungkap atau yang ditangkap oleh DTP-Deksus, jumlah tersangkanya atau jumlah orang yang diamankan tidak banyak, lebih banyak peralatan. Karena mereka yang diamankan ini atau yang ditangkap ini berperan sebagai SMS blaster atau yang bertugas mengirim SMS blasting menggunakan peralatan-peralatan ini serta sebagai debt collection. Kalau di dunia nyata namanya debt collector, di dunia maya namanya debt collection. Jadi mereka lah yang mengirim kepada nasabah-nasabah yang mengikuti pinjol SMS yang berisikan kesusilaan dan lain sebagainya. Dari penindakan terhadap para tersangka di 8 TKP ini, kami menerapkan pasal 458, saya ulangi pasal 458 junto, pasal 29 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan juga kita terapkan TPPU.